Melihat lubang hitam kecil di tebing, Xiao Yan sangat marah. Dia menarik kekosongan di tangan kanannya dan mengambil kembali penguasa api langit kuno. Sosoknya mengikuti satu langkah, dan dia muncul di jalan pegunungan yang berbelok tidak jauh dari haluan dan petarung iblis. Kaisar dari keluarga Boudiman mengubah wajah mereka satu persatu, dan mereka mau tidak mau mengambil beberapa langkah untuk menstabilkan bentuk mereka. Keputusasaan muncul di wajah mereka. Tetapi mereka tetap tidak berniat untuk melarikan diri, dan menatap Xiao Yan dalam diam. Melihat Xiao Yan melarikan diri dari bahaya, Long Yan dan Jing Wuchen sama-sama menghela nafas lega, memegang kedua tangan di dekat sisi Xiao Yan untuk mencegah panah hitam tadi. Xiao Yan tidak segera melakukannya. Dia menyapu setiap pejuang keluarga Gongmon dengan mata tajam, karena dia memikirkan seseorang saat ini. Orang ini menyukainya dan sangat ahli dalam serangan diam-diam. Dalam pertempuran para kaisar ini, hanya orang ini yang memiliki kemampuan untuk menghilang dengan cepat setelah panah yang hampir membunuhnya. Orang ini adalah roh iblis. Jenius tiada taraf. Pasti bayangan jiwa. Pikiran tentang Soul Shadow mungkin bercampur dalam kelompok leluhur pemanah. Dahi Xiao Yan berangsur-angsur keras, dan sedikit rasa dingin terungkap dari gigitan di antara giginya. Tidak ada yang menjawab. Apakah begitu bertulang belakang? Xiao Yan mencibir di sudut mulutnya. Telapak tangan kirinya tiba-tiba terbuka, dan beberapa roh juang yang kuat menjulang di telapak tangannya. Langkah kakinya salah, dan bentuknya hilang. Kemampuan jarak dekat keluarga pemanah kaisar sangat rata-rata, dan semua orang hanya merasakan bunga di depan mereka. Xiao Yan telah mematahkan leher kaisar terkemuka dan kembali ke tempat semula. Katakan atau tidak, Xiao Yan terus menekan kaisar keluarga iblis. Menyaksikan pembunuhan Xiao Yan di depan timnya, para kaisar iblis busur merasa terhina. Pada saat ini, mereka marah. Saya tidak tahu siapa yang membawa kepala. Tim pejuang setan busur menjatuhkan busur panjang di tangan mereka, mengeluarkan pedang, dan bergegas untuk bertarung dengan Xiao Yan. Aku tidak mengerti. Mengapa kamu mati untuk roh iblis? Manfaat apa yang mereka berikan padamu untuk membiarkan elit muda dari setan besar mati? Tapi karena kamu keras kepala, aku akan menyelesaikanmu. Xiao Yan melambaikan tangannya untuk menghentikan jangkrik naga dan membersihkan debu yang ingin dia tembak. Dia mengangkat api langit dan penguasa kuno. Cahaya biru keabu-abuan menyala lagi. Dan atmosfer yang panas membuat ruang yang tertekan itu langsung panas. Mati. Dengan minuman rendah. Jari kaki Xiao Yan sedikit kosong, dan tubuhnya melesat seperti bola meriam di tengah langit. Dan, Yuan Hua Sanchi, dengan cepat melambai. Dengan pelajaran diserang oleh panah beracun sebelumnya, Xiao Yan tidak menggunakan kekuatan penuhnya kali ini. Tetapi meskipun demikian, kekuatan teknik bertarung tingkat dunia, Yuan Hua Sanchi, bukanlah yang dapat dilawan oleh tim busur dan iblis ini. Bang! 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 Para pejuang iblis busur yang bergegas di depan dipotong dan terbang keluar. Menabrak tebing los dengan keras. Debu beterbangan. Darah merah bercampur dengan organ dalam yang rusak itu menyembur keluar. Lalu berubah menjadi kabut darah di bawah kobaran api langit. Berhenti. Teriakan nyaring terdengar pada waktunya. Menghentikan keluarga iblis busur yang ingin terus maju. Mendengar teriakan ini, meskipun mata merah dari setan pemanah, kaisar yang bertarung hendak menyemburkan api. Tetapi dia berhenti bergegas ke depan dan memberi jalan bagi para peminum di belakangnya. Apakah kamu akhirnya keluar? Xiao Yan jatuh dan menatap seorang pria parubaya dengan busur di tangan kirinya yang berjalan perlahan dari belakang tim iblis. Dan ada sedikit keraguan di matanya. Long Yu dan Jing Wuchen masih menunggu para prajurit. Karena takut panah racun licik lainnya akan ditembakkan dari kerumunan. Bibir tipis pria parubaya itu berkedip di bawah tatapan Xiao Yan. Dan senyum pahit mengungkapkan, akulah yang kamu cari. Anda, seberapa tajam penglihatan Xiao Yan? Tidak mungkin. Kamu sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menembakkan panah itu. Orang parubaya itu mengencang tanpa sadar. Anak muda yang luar biasa. Bahkan ini bisa dilihat. Tanpa janji hadiah yang sangat murah hati dari roh iblis. Dan meremehkan Xiao Yan dan yang lainnya. Bagaimana setan lengkung saya datang ke sini untuk air berlumpur ini?
Petik 2. Namun, pria parubaya itu tidak mengubah wajahnya. Saya tidak peduli jika Anda memiliki kemampuan. Panah itu ditembakkan oleh saya. Dan saya juga mengaturnya untuk menyerang Anda secara diam-diam. Adapun mengapa saya melakukan ini, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Selama kematian, kamu masih ingin melindungi pelakunya? Xiao Yan tersenyum marah. Apakah karena busur dan iblismu memiliki hati yang kuat dan ingin mengikuti roh dan iblis dan menentangku? Hahaha, pria parubaya itu tertawa seolah mendengar lelucon besar. Untuk berurusan dengan orang-orang Xiao Anda, saya tidak perlu mengikuti mereka. Jika saya memiliki sangmang dan tempat berlindung King Haoran, saya akan meremas Xiao Anda semudah mencubit semut. Petik 2. Anda. Begitu Long Xiao mendengar bahwa orang-orang Xiao telah difitnah oleh orang lain, dia langsung melompat. Petir dari pistol petir menyala sampai mati. Xiao Yan mengulurkan tangan untuk menghentikan Long Yan, menundukkan wajahnya dan menatap pria parubaya yang tertawa keras. Sungguh, apakah kamu tahu apa yang akan dibawa oleh kalimat ini kepadamu, para iblis dan klan? Sudah kubilang, ini adalah pemusnahan. Aku bersumpah. Dalam waktu dekat, aku harus membiarkan iblis dan klan keluar dari benua. Titik. Petik 2. Alasan mengapa Xiao Yan berani membanggakan pelabuhan seperti itu adalah karena dia bertanya di jalan agar bersih dan tidak berdebu. Yang terkuat dari keluarga iblis busur hanyalah awal dari 7 bintang. Ratusan kaisar petarung bintang 5 diam-diam berkultivasi. Dan bukan hal jangka panjang untuk menghancurkan keluarga iblis busur. Kata-kata Xiao Yan sangat dingin. Tetapi tidak ada nada arogan. Seolah menyatakan fakta yang membuat semua orang parubaya dan semua kaisar dari keluarga Bow Demon merasakan arus dingin tanpa alasan. Ya, orang Xiao memiliki kejeniusan yang mesum. Siapa yang berani meremehkan masa depannya? Begitu Xiao Yan tumbuh dewasa, suku Bow Demon mungkin benar-benar dihancurkan oleh suku Xiao. Namun, masalah tersebut telah berakhir. Dan permusuhan antara kedua belah pihak telah berakhir. Tidak lagi berarti untuk berbicara lagi. Orang parubaya berpikir demikian. Dan Xiao Yan merasakan hal yang sama. Terlepas dari apakah bayangan jiwa dekat atau bercampur dalam kelompok setan lengkung ini, mari kita bunuh semuanya sebelumnya. Xiao Yan bertekad. Tepat ketika Xiao Yan akan mulai, pria parubaya itu rela menyerah. Dan sebuah barang jatuh ke tangannya dan dengan cepat tertekuk di busur tangan kirinya. Item ini membuat pupil Xiao Yan menyusut tajam. Ini adalah panah pendek dengan tubuh hitam dan ujung heksagonal. Persis seperti panah beracun yang menyerang Xiao Yan sebelumnya. Benarkah dia menembakkan panah itu? Tapi kenapa aku tidak bisa merasakan bahwa dia memiliki kemampuan itu? Apakah orang ini tersembunyi? Apakah tebakanku salah? Itu benar-benar bukan Soul Shadow? Pikiran Xiao Yan melontarkan beberapa pertanyaan berturut-turut. Matanya menjadi bermartabat. Api langit di tangannya perlahan mengangkat penguasa kuno. Memiringkan jarinya ke pria parubaya. Dan semua perhatiannya terfokus pada tangan hitam yang membuatnya menyayat hati. Panah beracun. Busur panah beracun sudah penuh. Dan pria parubaya itu tiba-tiba bersiul. Pejuang setan besar yang memegang pedang dan pedang segera mengayunkan pedang mereka dan memblokir Xiao Yan dengan tubuh mereka untuk menghentikan orang parubaya dari menembakkan panah. Pada saat yang sama, jari-jari orang parubaya itu kendur. Dan panah beracun hitam itu berputar dan ditembakkan ke arah Xiao. Tenggorokan yang mudah terbakar. Aku akan mengajarimu seberapa bagus memanahmu. Di hadapan panah kekerasan dari Xiao Lai, semangat juang Xiao Yan meroket. Dan langit serta penguasa kuno mengguncang awan cahaya dan bayangan. Ya, panah ini adalah panah yang sama. Dan kecepatannya memang jauh lebih cepat daripada panah iblis lainnya. Tetapi kekuatannya sangat berbeda dengan panah yang baru saja menyerang dirinya sendiri. Apalagi jarak ini, meski lebih dekat, tidak bisa menimbulkan ancaman sedikit pun pada dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Keringat dingin Xiao Yan segera keluar. Dan perasaan buruk menyelimuti hatinya. Sudah terlambat. Ketika penguasa berat Xiao Yan akan melambaikan panah yang ditembakkan oleh orang parubaya, angin di tebing gunung bergerak sedikit. Dan dalam cahaya dingin, panah racun hitam lainnya menembak Xiao ke arah yang berlawanan.
Kecepatan yang hampir tidak normal. Dada meradang. Panah ini datang terlalu tiba-tiba. Panah ini datang terlalu ganas. Panah ini datang terlalu cepat. Pada saat anak panah dimulai, anak panah itu telah tiba. Panah ini adalah jurus pembunuhan yang sebenarnya. Segala sesuatu yang dilakukan pria parubaya di depannya hanya untuk persiapan gerakan ini. Perhitungan yang bagus. Saat ini, Xiao Yan telah memahami semua pengaturan bayangan jiwa. Namun, kedua panah racun hitam itu sudah dekat, dan tidak dapat dihindari untuk menghindarinya. Pada saat ini, mata Xiao Yan meroket, menahan kaki kanan Tian Huo, dan semangatnya meludah. Penguasa kuno Tian Huo terbang ke depan, mengenai panah yang ditembakkan oleh pria parubaya itu. Pada saat yang sama, Xiao Yan membungkuk ke belakang, dan panah racun lainnya bersiul melewati dada Xiao Yan. Tapi ini belum berakhir. Tepat ketika tubuh bengkok Xiao Yan baru setengah jalan, angin terdengar di tepi tebing lagi. Sou sou sou. 3 panah racun hitam menyerang tenggorokan, dada, dan tubuh bagian bawah Xiao Yan. Topan. Ketiga panah ini cepat, akurat, dan kejam. Jelas, pusat gravitasi Xiao Yan tidak dapat dihindari, dan inti dari serangan diam-diam dihidupkan. Pergi ke bayangan jiwa kakakmu. Xiao Yan sangat marah dan sangat terkejut, dan kelicikan bayangan jiwa jauh di luar perkiraannya. Tanpa ragu, Xiao Yan bersandar lagi di antara lampu listrik dan api, dan menegakkan tubuh ke belakang, menghindari 3 anak panah yang mengancam nyawa, lalu buru-buru berguling di tempat, melihat ke tepi tebing. Namun, saat ini tidak ada pergerakan di tebing. Tubuh Tuazan memudar, dan dia kembali ke menara kecil itu. Berdiri di luar gua, Xiao Yan merasa senang karena udara berdarah itu menyegarkan. Melihat Xiao Yan keluar dari gua, Long Yan dan Jingdas, yang berdiri di pintu masuk, berdiri. Tapi saat berikutnya, mereka melihat Xiao Yi di atas kepala Xiao Yan. Long Ye tidak banyak menanggapi. Dia memulihkan ketenangannya sejenak, dan menatap Xiao Yi yang sudah lama tidak melihatnya. Xiao Yi menyapa Long Ye dengan mata besar. Tanggapan murni dan bebas debu sangat bagus. Saya mengandalkan. Bukankah Anda berbicara tentang penyembuhan? Bagaimana Anda merawat bayi kecil? Tidak. Saya tidak ingin menanyakan privasi Anda. Tetapi Anda harus memberi saya bagus jelaskan tidak. Itu terlalu jahat. Petik 2. Hehe. Ini adalah Xiao Yi. Itu adalah roh api yang dipadatkan oleh api langit di tubuhku saat aku melawan benua. Saat aku melakukan keterampilan memadamkan api langit, itu setara dengan menjadi tubuh luar. Xiao Yan secara singkat memperkenalkan Xiao Yi ke Jingdas. Xiao Yan berkata dengan ringan. Tapi Jingdu Chen mendengarkan dengan kaget. Semakin dia membuka mulutnya, semakin banyak bintang yang keluar dari matanya. Saya akan mengambilnya. Sayangku, saya pikir itu wawasan. Saya belum pernah mendengar ada orang yang memiliki berkah seperti itu di daratan Doudi. Untungnya, aku dan kamu adalah teman. Jika kamu adalah musuh, aku tidak tahu berapa kali lebih buruk dari Danding. Petik 2. Hahaha. Xiao Yan tertawa sedikit malu. Lalu menatap Long Yan dan Jing Wuchen dan bertanya. Bagaimana? Apakah kamu tidak mengalami masalah selama ini? Ketika datang ke bisnis, Jingdu segera menjadi serius. Tidak masalah. Kadang-kadang, 1 atau 2 ikan kecil dan udang, dan anak kecil kentut bisa mendapatkannya dengan santai. Mungkin karena jauhnya jalan pegunungan ini. Yah, tampaknya orang-orang dari klan iblis busur sama sekali tidak mundur dari jalan ini. Kami mengejar hal yang salah. Kelompok klan iblis busur ini benar-benar licik dan sangat pandai menggunakan pemikiran terbalik. Xiao Yan membuat penilaian tentang keberadaan orang-orang Gongmon. Haha. Menurut ini kita harus berterima kasih kepada orang-orang dari klan Boudiman. Jika mereka tidak menyerang kita, kenapa aku ada di sini? Bagaimana mungkin kita tidak ada di sini? Di sini. Jing dengan bersih menutup mulutnya, melihat sekeliling dengan hati-hati, lalu menepuk jantungnya dengan ketakutan. Xiao Yan tidak bisa menahan tawa. Mengarahkan jarinya langsung ke Jingdas, mengingatkan Jingdas untuk tidak berpuas diri, dan kemudian dengan malas menopang pinggangnya yang malas, dan berkata, setelah hari-hari pembantaian ini,
Kupikir pertarungan di luar jumlah kaisar harus turun tajam. Dan itu tidak akan menyebalkan seperti di awal. Ayo pergi. Petik 2. Tunggu, kakak Xiao. Bisakah boneka kecil di kepalamu ini disingkirkan? Tanda bulan sabit merah di dahimu cukup mencolok. Ditambah boneka kecil ini bersih tanpa debu mengacu pada dahi Xiao Yan dan Xiao Yi. Menyarankan. Xiao Yan berpikir sejenak dan berpikir. Yah, masuk akal. Kamu harus memperhatikan. Xiao Yi, kamu kembali dulu. Ah, saya terbangun selama bertahun-tahun sebelum bangun. Saya akan kembali sebelum bermain. Kepala Xiao Yi bergetar seperti mainan. Dia mencengkeram rambut Xiao Yan dan menolak untuk melepaskannya. Xiao Yi Guai, akan selalu ada pertempuran di sini. Kamu kembali dulu. Dan keluar saat aku bertarung. Maka musuh akan segera mati ketakutan. Mendominasi, kan? Xiao Yan terus membujuknya. Xiao Yi hanya mengangguk dan dengan enggan mengembalikan mulutnya. Dan matanya yang sedih membuat Jing tidak berdebu untuk sementara waktu. Di bawah kepemimpinan Xiao Yan, ketiganya berjalan di sepanjang jalan asli dengan suasana hati yang bahagia. Berbicara dan tertawa sepanjang jalan. Laju pengembalian lebih cepat daripada ketika dia datang. Melihat bahwa dia akan berbelok di tikungan jalan gunung dan kembali ke pertigaan ketika dia datang sebelumnya. Senyum Xiao Yan tiba-tiba menyatu. Alisnya terangkat. Dan penguasa kuno Tianhuo muncul di tangannya. Apa yang terjadi? Jingdu melihat sekeliling. Tetapi tidak menemukan permusuhan. Ada penyergapan di tikungan. Kata Xiao Yan samar. Wajahnya berangsur-angsur mati. Itu adalah tim Bow Devil yang menyerang kita terakhir kali. Kamu menemukannya dengan kekuatan jiwamu? Melihat Xiao Yan mengangguk, Jing Wuchen mengajukan pertanyaan. Bagaimana mereka bisa menyergap kita terlebih dahulu? Saya pikir mereka pasti telah mengungsi ke persimpangan berikutnya dan ingin terus menyergap kami. Tetapi mereka menunggu sampai mereka tidak dapat melihat kami. Mereka mengirim seseorang kembali untuk menemukan mereka. Tetapi mereka tidak melihat kami. Jadi mereka memutuskan bahwa kita masih di bagian ini. Entah itu di bagian atas. Tapi bagaimanapun juga, saya harus turun, bukan? Selama kita turun, inilah jalannya. Jadi mereka datang ke sini untuk mengatur. Menunggu dalam antrean. Menunggu kelinci. Mungkin karena mereka telah menyergap di sini dan menurut mereka medan di sini lebih cocok untuk penyergapan daripada bagian selanjutnya. Petik 2. Xiao Yan dengan hati-hati menganalisis. Saya harus mengatakan bahwa analisis Xiao Yan sangat masuk akal. Dan memang benar. Jing Chen sering mengangguk pada analisis Xiao Yan. Dan pada saat yang sama waktu tidak bisa menahan amarah. Sial. Sekelompok orang dari setan busur ini benar-benar nerotik. Kenapa kita harus mati? Xiao Yan menjadi lebih yakin tentang tebakannya sendiri. Dia biasanya menyentuh hidungnya. Dan berkata sambil tersenyum kepada Jing Wuchen. Tidakkah kamu mengatakan bahwa iblis busur dan iblis roh selalu bersama? Kurasa. Iblis busur kelompok orang ini ditangani oleh roh dan keluarga roh. Memang benar. Saya memiliki beberapa kebencian terhadap roh dan keluarga roh. Petik 2. Aku hanya akan mengatakan. Bagaimana mungkin ini tanpa alasan? Ternyata balas dendam untuk roh iblis. Kemarahan Jing Wuchen segera berubah menjadi senyuman. Saya berkata saudara. Anda benar-benar bukan sapi biasa. Pertama dengan kekuatan super seperti Dandian memiliki kebencian. Dan sekarang mereka membenci kekuatan seperti roh iblis. Hei, beritahu saya di sekali. Kekuatan besar mana di benua yang tidak membencimu? Hahaha. Xiao Yan tertawa dengan lelucon. Dan mengangkat bahu dengan ringan. Itu hilang. Pada dasarnya keduanya. Hanya dua ini, mudah untuk mengatakannya. Ketika keduanya dengan santai meraih sejumlah besar pasukan di menit-menit terakhir. Jika ada lebih banyak kekuatan bermusuhan seperti itu, saya ragu apakah saya memiliki keberanian dan Anda menjadi teman. Jing tanpa debu melirik Xiao Yan. Lalu bertanya, apa yang akan kamu lakukan dengan bajingan yang tergeletak di sudut? Apalagi yang bisa saya lakukan? Meninggalkan beberapa mulut hidup untuk bertanya apakah mereka diarahkan oleh roh iblis. Dan yang lainnya semuanya terbunuh. Xiao Yan berkata dengan ringan di mulutnya. Tetapi wajahnya menjadi berat. Matanya dipenuhi dengan antusiasme.
Dan dia berkata, "Pergi." Langkahnya sudah melangkah keluar. Tubuhnya melesat menuju titik balik jalan pegunungan. Tubuh Xiaoyan belum kokoh. Tali busurnya tidak ada habisnya. Dan lusinan cahaya dingin telah terbang. Responnya cukup cepat. Xiaoyan berjalan sedikit di atas kakinya. Dan penguasa kuno api langit segera melambai di depannya. Dan nyala api biru abu-abu yang bergolak meledak, menghalangi panah poli pertama. Penyergapan busur dan keluarga iblis mengalahkan satu pukulan. Tetapi tidak mundur secepat yang terakhir kali. Tetapi tali busur bergema. Dan banyak anak panah dengan api biru meledak ke angin seperti hujan panah. Menuju Xiaoyan. "Datanglah kemari. Bukankah aku kembali kali ini?" Xiaoyan berdiri diam. Mencibir dengan penggaris yang berat. Dan melambaikan kekuatan dahsyat ke udara. Dengan suara, ding dang dang dang. Panah tajam itu dipatahkan oleh penggaris yang berat. Memercik ke seluruh langit. Long Yan dan Jing Wuchen baru saja muncul. Melihat pemandangan ini, mereka buru-buru menggunakan senjata mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Dan mereka siap mengejar para pemanah begitu mereka mundur. Namun, meskipun dua serangan diam-diam yang telah lama direncanakan dengan mudah dipatahkan oleh Xiaoyan, para pemanah dari kelompok ini tidak mundur. Tidak hanya mereka tidak mundur, tetapi mata mereka tampak tegas. Mereka menggigit ujung lidah mereka bersama-sama dan menyemburkan darah ke tali busur. Darah busur yang kuat berangsur-angsur muncul, dan warna darah dengan cepat menyebar ke anak panah. Panah pengencer darah mengamuk, dan dengan suara udara yang padat dan tajam, panah darah yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berkumpul di udara. Kali ini bukan lagi panah api biru, melainkan panah api merah darah, yang beberapa kali lebih kuat dari panah api biru. Gulungan, serangan berulang benar-benar membuat marah Xiaoyan. Ketika kata meluncur, dia melambaikan lengan bajunya dan kemarahan yang hebat meledak ke langit, menabrak panah api berwarna merah darah. Bentrokan emas dan besi terdengar di udara. Tetapi untuk beberapa tarikan napas, panah api merah berdarah yang baru saja mengintimidasi berubah menjadi Mars berdarah tebal, tersebar dari udara. Pada saat ini, cahaya ganas yang bermekaran di pupil tim Kaisar Busur dan Iblis ini digantikan oleh banyak warna kompleks seperti ketakutan, keterkejutan, dan tidak dapat dipercaya. Pipi yang memerah karena mengira pukulan itu akan berhasil tiba-tiba menjadi putih. Panah api berwarna merah darah ini memadukan darah seluruh tim pria dan kuda. Kekuatannya, bahkan seorang super jenius, tidak dapat diambil alih. Mengapa mereka tidak bisa mengerti mengapa pria yang tampak sadar ini memiliki kekuatan yang begitu mesum? Kekuatan mereka, dengan hanya satu senjata lepas tangan, mematahkan gerakan terkuat mereka. Trik apa lagi? Gunakan semuanya. Tidak, kan? Lalu giliranku. Xiaoyan mencibir di sudut mulutnya dan mengangkat tangannya untuk menangkap api langit yang jatuh. Pada saat ini, sekelompok leman hitam tiba-tiba keluar dari belakang Demon Emperor. Ini adalah panah pendek dengan ujung berujung 6 bulu hitam di bagian ekor dan lampu hijau di seluruh tubuh. Ini sangat beracun pada pandangan pertama. Hanya dengan melihatnya, itu benar-benar polos dan biasa-biasa saja. Itu tidak bisa dibandingkan dengan panah api dewa yang besar dan cantik barusan. Tapi itu adalah panah pendek hitam yang tidak mencolok yang tersembunyi di Mars yang berdarah dan ditembakkan dengan tenang. Seluruh tubuh ditutupi dengan rambut dingin. Dan itu adalah angin kencang. Itu tuas Timing saat ini benar-benar tak terkalahkan. Jika bukan karena kekuatan setengah jiwa, Xiaoyan hampir tidak bisa merasakan serangan diam-diam yang aneh ini. Namun, meskipun Xiaoyan merasakannya, ketika dia menjawab, panah racun itu dekat dengannya. Dan dia tidak mendapatkan kembali waktu yang ditentang oleh penguasa kuno Tianhuo. Terburu-buru, Xiaoyan merentangkan sayapnya di belakang punggungnya. Buru-buru mundur. Dan memunculkan bayangan hantu. Xiaoyan cepat. Panah racun lebih cepat. Panah racun hitam menjerit di udara. Melewati beberapa bayangan. Mengejar Xiaoyan dengan kecepatan luar biasa. Dan melihat bahwa itu kurang dari 1 inci dari tenggorokan Xiaoyan. Hati Long Yan dan Jing Wuxin hampir menyentuh tenggorokan mereka. Dan telapak tangan mereka berkeringat. Pada saat kritis ini,
Xiao Yan minum dengan suara rendah, dan melemparkan tulang dan tubuhnya ke retret yang sangat cepat. Dia membuka kepalan dari panah pendek di antara beberapa getaran tajam, diikuti dengan putaran tajam. Panah racun terbang melintasi leher Xiao Yan dan tenggelam ke tebing jalan gunung. Tepi tebing begitu sunyi sehingga terasa seperti mimpi. Seolah-olah anak panah barusan hanyalah halusinasi dalam mimpi buruk. Xiao Yan tentu tahu bahwa ini bukan mimpi. Hanya saja panah datang terlalu tiba-tiba. Datang terlalu cepat. Dan kemudian kembali ke ilusi keheningan seketika. Terburu-buru, Xiao Yan telah melintas ke tepi tebing. Tetapi melihat sekeliling, dia tidak dapat menemukan jejak bayangan jiwa sama sekali. Dia juga tidak melihat kaisar yang bertarung di bawah lembah karena lompatan dari atas. Hanya pegunungan angin merintih melintasi lembah. Aktifkan kekuatan jiwa dengan cepat hingga ekstrim. Mencakup jangkauan maksimum yang bisa dijangkau. Namun, apa yang membuat hati Xiao Yan terpana adalah, sama seperti kekuatan jiwa tidak mendeteksi bayangan jiwa sebelumnya. Kali ini masih tidak terdeteksi. Seharusnya tidak. Wajah Xiao Yan menjadi suram. Memang, bahkan jika Soul Shadow benar-benar jenius tak tertandingi yang pandai menyembunyikan pembunuhan, dia melarikan diri dengan sangat cepat. Tetapi dalam beberapa kedipan ini, kecuali dia melompat ke lembah, tidak mungkin untuk melarikan diri dari jangkauan deteksi kekuatan jiwa Xiao Yan. Anda tahu, kekuatan jiwa Xiao Yan semi-ideal. Menarik kekuatan jiwa. Wajah Xiao Yan sangat serius. Bayangan jiwa ini pasti memiliki kemampuan untuk melindungi deteksi kekuatan jiwa. Metode rahasia, masih ada metode rahasia seperti itu di dunia? Jika roh iblis memiliki metode rahasia seperti itu. Xiao Yan menelan beberapa teguk air. Tidak, metode rahasia seperti itu sangat anti-alami sehingga seharusnya tidak ada. Setelah Xiao Yan menghirup udara beberapa kali, adegan berurusan dengan iblis melintas dengan cepat di benaknya. Matanya semakin liang. Aku belum memiliki kemampuan ini dengan orang hantu jiwa yang telah kuhubungi. Dan baik saudara King maupun Kaisar Iblis Tua tidak menyebutkan adanya hukum rahasia semacam itu. Kalau begitu hanya ada satu penjelasan. Ada harta karun di bayangan jiwa, yang bisa melindungi persepsi kekuatan jiwa. Xiao Yan terus menyimpulkan. Dunia ini sangat besar. Ada segala macam keajaiban. Itu dibenarkan untuk memiliki harta seperti itu. Bayangan roh ini adalah jenius tak tertandingi dari iblis roh. Dan iblis roh telah memberinya harta ini untuk memastikan bahwa dia sangat mudah dalam ilusi dan masuk akal. Petik 2. Tapi Xiao Yan tidak lega bahwa dia telah menyimpulkan. Tetapi lebih waspada. Bayangan jiwa ini pastilah master yang tiada taranya. Sangat pandai dalam pembunuhan. Dan pikirannya sangat teliti sehingga dia memiliki harta yang tiada taranya. Itu tidak terlalu rumit. Saya sangat terpesona oleh pria seperti itu sehingga saya tidak bisa tidur di malam hari. Petik 2. Tidak. Orang ini sangat mengerikan sehingga dia tidak boleh membiarkannya tumbuh dewasa. Xiao Yan menjadi semakin terkejut. Perlu menemukan cara untuk melenyapkannya dalam fantasi. Mata Xiao Yan menyapu lagi. Tapi tetap tidak ada apa-apa. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dengan bajingan itu untuk saat ini. Jadi ayo gunakan gengmu dulu. Xiao Yan, yang tercekik api, menunjukkan sedikit urat biru di wajahnya. Dia melambai kembali ke penguasa api kuno. Momentum tajam dan tak tertandingi meletus. Melangkah menuju keluarga busur dan setan yang mengepung naga dan kamar bersih. Mata orang parubaya dari keluarga Bow Devil menyapu dua orang yang terlipat di lapangan. Dan kemudian menatap Xiao Yan, yang sangat marah. Dengan busur putus asa di sudut mulutnya. Dan membuat sebuah memberi isyarat kepada orang-orang dengan seringai. Itu adalah gerakan yang sangat sederhana. Tetapi itu juga merupakan gerakan yang menentukan. Dia mengulurkan jari tengah tangan kanannya dan membuat lubang kosong di depan lehernya. Karena operasi pembunuhan gagal, satu-satunya yang harus dibunuh adalah kebajikan. Melihat gerakan dari pemimpin ini, 7 atau 8 kaisar yang tersisa dari keluarga Gongmon bergegas keluar dengan amarah. Dengan momentum yang sengit ke depan, mereka tidak dapat menyerang kamar bersih dan pedang naga. Ayo mati. Ketika Xiao Yan menembak, dia adalah Kamu Yanhua 3 kaki. Lautan api membara. Bahkan teriakan pun tidak terdengar.
dan langsung padam. Pemilik keluarga Bowdiman sepertinya tidak pernah muncul secara umum, tidak menyisakan apa-apa. Mengapa Anda tidak meninggalkan pemeriksaan silang dan pemeriksaan silang langsung? Jing Wuchen menatapnya. Menatap segala sesuatu yang menghilang seketika. Tidak perlu. Aku sudah bisa memastikan bahwa ini adalah perintah dari roh iblis. Dan aku tahu siapa orang yang menembakkan panah racun hitam itu. Siapa ini? Bayangan jiwa. Xiaoyan berbicara dengan lembut. Dan memberi isyarat kepada Longyan untuk menyingkirkan semua cincin di tanah. Bayangan jiwa benar-benar, Jing Wuchen merasa pusing untuk beberapa saat. Apakah kamu yakin dia? Kaisar bintang 4 dari keluarga iblis jiwa sangat cerdik, dan dapat menembakkan panah racun hitam yang mengerikan. Tidak ada seorang pun kecuali bayangan jiwa. Itu benar. Tak seorang pun kecuali dia yang bisa melakukan pembunuhan seperti itu. Jing Wuchen menjilat bibirnya, mengingat legenda tentang bayangan jiwa. Dan merasa kulit kepalanya kesemutan. Setelah memikirkannya, Jing Wuchen masih merasa perlu untuk mengingatkan perhatian Xiaoyan. Dan kemudian dia berkata, Saudara Xiao, dari para jenius yang hebat, bayangan jiwa ini mungkin yang paling berbahaya. Karena tidak ada yang tahu detailnya dan tidak ada orang yang tahu persis di mana dia bersembunyi. Tapi dia bisa menjadi pukulan fatal kapan saja. Kita harus berhati-hati. Aku tahu. Bayangan jiwa ini tidak akan pernah hilang. Kita tidak bisa damai sehari saja. Ekspresi Xiaoyan bermartabat. Apakah kamu baru saja menemukan jejaknya? Jing Wujing bertanya dengan harapan. Dan dia berharap Xiaoyan akan menjawab. Penemuan itu ditemukan. Tapi sayang sekali dia mundur selangkah dan melarikan diri dari bayangan jiwa. Karena menurutnya selama jejak bayangan jiwa dapat ditemukan, Xiaoyan dapat membunuh kekuatan dan Bingyan. Dan sama sekali tidak ada masalah dalam menangani bayangan jiwa. Tetapi jika Anda tidak dapat menemukan jejaknya, maka Anda harus selalu waspada terhadap serangan diam-diam dari bayangan jiwa di waktu yang paling berbahaya. Masalahnya tidak biasa ini besar. Sayangnya, dia tidak mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya perlahan. Tidak dapat menemukan kekuatan jiwa? Jing Jingchen bertanya dengan enggan. Xiaoyan masih menggelengkan kepalanya. Brengsek. Bayangan jiwa ini pasti berlari sangat cepat. Dan dalam sekejap mata, ia lolos dari jangkauan deteksi kekuatan jiwamu. Jing Wuchen tidak tahu apakah itu harus dikagumi atau kesal. Xiaoyan terus menggelengkan kepalanya dan berkata dengan murung. Tidak. Dia tidak lolos dari jangkauan deteksi kekuatan jiwaku. Apa maksudmu? Jing Wuchen terkejut. Kamu tidak dapat menemukannya dalam jangkauan deteksi kekuatan jiwamu? Ya, aku yakin dia tidak pernah melarikan diri. Aku bahkan curiga dia tidak melarikan diri sama sekali. Tapi aku tidak bisa menemukannya. Dan kekuatan jiwa tidak bisa mendeteksinya. Xiaoyan melihat sekeliling. Bagaimana ini mungkin? Ada 10.000 orang yang tidak percaya. Saya curiga dia memiliki harta karun yang dapat melindungi kekuatan jiwa dari pendeteksiannya. Xiaoyan masih mengawasi dengan waspada. Brengsek, lindungi harta karun yang terdeteksi oleh kekuatan jiwa? Dengan kata lain, dia mungkin berada di dekat kita sekarang? Mata Jing Wuchen melebar. Longyan juga melebarkan matanya. Dan pada saat yang sama mengeluarkan air liur. Harta karun yang dapat melindungi kekuatan jiwa. Itu hal yang baik. Ya, Xiaoyan mengangguk. Melihat kekhawatiran Jingwu. Tapi untungnya, kejeniusan yang tiada taraf memiliki kesombongan. Dia sepertinya hanya mulai melawanku. Itu bisa dilihat dari rangkaian serangan diam-diam barusan. Tidak ada apa-apa untukmu. Akan lebih baik jika dia menyelinap ke arahku. Tapi itu akan meningkatkan peluangmu untuk menangkapnya. Longyan mendengus dingin. Meluruskan dadanya. Aku tahu bahwa dengan pembelaanmu, tidak akan ada kekhawatiran tentang hidup. Xiaoyan menyentuh kepala naga dan mengerang sedikit. Dan berkata, tapi jika dia menyerang dengan bersih, itu akan berbahaya. Jangan takut 10.000 jika takut. Mulai sekarang, kita harus lebih berhati-hati. Tidak ada debu. Anda sebaiknya tidak bersandar di sisi tebing. Dan tetap di tangan kiri saya kapan saja. Petik 2. Aku sangat jahat. Sayangku, bagaimana kamu bisa digambarkan sebagai bibit bunga di rumah kaca?
Ada tampilan gelisah di jaring dan wajah tanpa debu. Kamu tidak buruk, tapi kami lebih kuat darimu. Long Yan tersenyum nakal. Wajah yang bersih dan tak berdebu berubah menjadi hitam sekaligus. Apakah anak laki-lakimu berani memandang rendah aku? Long Yan melambaikan pistol petir di tangannya dan menjulurkan bibirnya. Tidak setuju. Kalau begitu kita bibi. Oke. Jangan repot-repot. Mulai sekarang. Mental kita harus selalu waspada. Xiao Yan menyela keceriaan keduanya. Melirik sebentar. Lalu menuju ke Jingdu dan Longjing. Tak lama setelah ketiga Xiao Yan pergi. Sudut tersembunyi di dekat tebing. Bayangan di bawah batu tiba-tiba bergoyang sedikit. Seperti riak. Siluet berkumpul di antara janggut. Sosok itu terbungkus setelan hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan wajahnya sama sekali tidak terlihat. Hanya mata yang terlihat pada topeng yang memancarkan ketajaman pedang. Yang merupakan bayangan jiwa. Batu ini adalah tempat persembunyian yang dia teliti dengan baik sebelum menyergap Xiao Yan. Ada lubang di bawahnya. Dan seseorang bersembunyi di balik bayangan. Yang tidak dapat ditemukan dari atas ke bawah. Setelah ketinggalan, dia bersembunyi di sini. Menunggu Xiao Yan pergi. Aku tidak menyangka bahwa pengaturan dan perhitunganku yang cermat dipecahkan olehnya. Dan dia juga mengekspos dirinya sendiri. Dari pertemuan ini, Xiao Yan jelas merupakan seorang jenius yang tak tertandingi. Bahkan dalam hal kebugaran fisik, reaksi, dan kekuatan. Di atasku, melihat ketiga pria Xiao Yan menjauh. Bayangan cahaya memancar dari sudut bayangan jiwa. Dan sedikit kekejaman muncul di matanya. Tapi semakin kuat mangsanya, semakin menarik pembunuhannya. Xiao Yan, milikmu bayanganmu jiwa diselesaikan. Untuk seorang pembunuh yang bersembunyi di kegelapan. Selama perbedaan kekuatannya tidak terlalu berbeda. Tidak perlu terlalu khawatir. Jurus bayangan jiwa adalah secara bertahap terdistorsi. Dan menjadi bayangan lagi dan menghilang.